Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasila Gini Putri, mahasiswa program studi Administrasi Publik dengan NPM 2404101023 dari kelas Bela Negara G172. Di video ini saya akan menjelaskan artikel yang saya susun tentang penerapan nilai-nilai bela negara sebagai fondasi etika dalam pelayanan publik di Indonesia. Topik ini saya angkat karena sebagai mahasiswa ilmu sosial dan politik, saya melihat bahwa persoalan pelayanan publik bukan hanya soal sistem atau kebijakan, namun juga soal sikap dan nilai dari aparatur yang menjalankannya. Selama mempelajari administrasi publik, saya menyadari bahwa banyaknya permasalahan pelayanan publik seperti pelayanan yang lambat, tidak ramah, hingga praktik penyalahgunaan wewenang seringkali berakar pada lemahnya etika dan integritas. Di sisi lain, bela negara selama ini lebih sering dipahami dalam konteks militer, padahal menurut saya, bela negara juga sangat relevan dalam konteks non-militer, khususnya dalam pelayanan publik. Dari sini muncul ketertarikan saya untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara bisa dijadikan landasan etika bagi aparatur pemerintah. Artikel ini berfokus pada satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana nilai-nilai bela negara dapat diterapkan sebagai fondasi etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, namun juga aparatur sipil negara yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam artikel ini, saya membahas 5 nilai utama bela negara yang mengaitkan dengan pelayanan publik. Yang pertama ada cinta tanah air. Sebagai mahasiswa, saya memaknai cinta tanah air dalam pelayanan publik sebagai komitmen aparatur untuk melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh tanpa membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, maupun budaya. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai ini tercermin ketika aparatur menyadari bahwa pelayanan publik adalah amanat konstitusi. Pelayanan yang baik bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Ketiga, kesetiaan pada Pancasila. Pancasila memberikan pedoman moral dalam pelayanan publik, terutama nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Menurut saya, pelayanan publik yang berlandaskan Pancasila akan lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan bersama. Yang keempat yaitu nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam konteks pelayanan publik, rela berkorban dapat diwujudkan melalui kesediaan aparatur untuk bekerja secara profesional meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, beban kerja tinggi, atau tekanan birokrasi. Yang kelima ada nilai awal bela negara. Di era modern, kemampuan ini tidak selalu berarti fisik, namun juga kemampuan intelektual, etika, dan adaptasi terhadap teknologi, di mana aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, sebagai mahasiswa administrasi publik, saya melihat bahwa integrasi nilai-nilai bela negara dalam pelayanan publik sangat relevan dengan upaya mewujudkan good governance. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pegangan moral bagi aparatur negara agar tidak hanya bekerja sesuai aturan, namun juga memiliki kesadaran etis dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik tidak sekedar memenuhi prosedur, namun juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui artikel ini, saya menyimpulkan bahwa nilai-nilai bela negara memiliki peran yang strategis sebagai fondasi etika dalam pelayanan publik di Indonesia. Sebagai calon aparatur atau praktisi administrasi publik, di masa depan saya percaya bahwa internalisasi nilai-nilai bela negara sejak bangku kuliah merupakan langkah awal untuk menciptakan pelayanan publik yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sekian adalah penjelasan saya mengenai artikel yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.